Kenalkan, nama saya Zindin Abdani Syakrullah dengan NIM 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sheet pile untuk underpass dan timbunan. Untuk underpassnya, di mana lebar jalannya itu ada 15 meter, lalu di atas sini juga ada jalan juga, di mana dengan beban itu adalah 10 km per meter persegi, di mana kedalaman underpassnya itu adalah 12 meter. Lalu sedangkan untuk timbunannya, timbunan itu sama untuk 12 meter timbunannya, dan nanti di atasnya akan ada beban lalu lintas dengan Ki sama dengan 10 kN per meter persegi dengan lebar jalannya itu 15 meter. Lalu untuk data NSPT-nya itu sendiri itu ada yang ini ya, di mana untuk kedalamannya itu mencapai 25 meter. Oh, karena didapat hanya nilai NSPT-nya, maka perlu adanya tabel korelasi nilai NSPT, di mana nilai NSPT-nya itu nanti kita akan mendapatkan nilai gamma, nilai pi, dan nilai C, di mana C itu didapat dengan QU per 2. Lalu dari data Borlog yang tadi, yang sebelumnya itu, maka diklasifikasikanlah menjadi ada 5 lapis, di mana untuk yang atas itu kohesif dan yang bawahnya itu adalah granular. Untuk nilai gamma dan C dan P-nya terlampir. Lalu untuk parameter pada underpass, di mana kan tadi dijadi ada 5 lapis ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk di lapis akhir, kita akan mencari nilai si DO-nya atau nilai eh, berapa panjang si heat pile-nya, itu punya parameter pada underpass-nya. Kita akan menggambarkan si diagram tekanan pada underpass-nya, di mana untuk akibat Ki ada ini akibat lapisan 1 di masing-masing lapisan, ini untuk akibat lapisan 2, di mana terjadi kohesif sehingga nanti akan ada nilai koreksi. Kalau ini juga untuk lapisan 3, oh ya, lapisan 1 juga ada kohesif ya. Jadi nanti dikoreksi. Untuk lapisan 4 dan lapisan 5 tidak dikoreksi. Dan ini untuk di tekanan pasifnya. Lalu setelah itu kita akan menghitung nilai Ka di masing-masing lapisan. Sehingga didapatlah untuk yang kohesif, karena pi-nya tidak ada, maka hasilnya 1 atau 0. Ini kan dikali 0, jadi si Ka-nya jadi 111. Untuk lapisan 4 dan lapisan 5 itu kan granular. Jadi untuk nilai Ka-nya 0,34 dan 0,27. Lalu untuk yang pasifnya hanya ada yang di lapisan 5 saja. Itu 3,69. Koreksi di mana kan terjadi di lapisan 1, kohesif itu 1, 2, 3. Maka dihitung dengan menggunakan rumus 2C dibagi gamma kali Ka. Dapatlah nilai seperti berikut. Lalu nanti nilai ZC ini dikurangi tebal lapisan masing-masing, di mana misalkan H1 itu kan 2 meter dan ZZ1 ini 1,29, didapatlah 0,71 meter. Begitupun selanjutnya. Lalu setelah memperhitungkan itu, kita akan menghitung nilai sigma atau tekanan yang terjadi. Di mana untuk yang akibat Q itu rumusnya Q1 kali Ka, didapat hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk yang akibat lapisan 1, karena dia kohesif, maka nanti hasilnya dikurangi 2C akar Ka. Didapatlah hasil seperti berikut. Begitu juga dengan lapis 2, lapis 3. Sedangkan untuk lapis 4, kita hanya dikalikan dengan H biasa saja atau tebal lapisannya. Dapat sebagai berikut. Lalu untuk yang lapis 55, karena dia nanti si H5-nya itu DO, maka hasilnya adalah 6,23 DO. Begitupun untuk yang pasif, kalau pasif itu dibagi dengan si safety factor-nya. Kedapatan 24,6. Dan untuk yang akibat lapisan 5-nya 56,58 dikali DO, karena H-nya itu DO. Itu ini. Itu 2, 3, 4, 5. Nih, lapis kelima itu tingginya DO. Lalu setelah menghitung sigma, kita akan menghitung P, di mana P itu
Cara mudahnya adalah dengan melihat diagram ini misal, yang itu dikali luas, jadi dikali luasannya gitu. Sedang si sigma yang tadi itu menjadi alasnya, dan untuk tingginya ya tebal lapisan. Sehingga untuk yang nilai akibat Q, karena bentuknya persegi semua, maka tinggal sigma dikali tebal lapisannya dapat sebagai berikut. Lalu sedangkan untuk yang akibat lapisan satu-satu ini nih, karena dibentuk segitiga, maka menggunakan luasan segitiga itu setengah dikali si alasnya, di mana alasnya itu 12 terus sigma di sini kan. Lalu untuk ketebalannya menggunakan hak koreksi, di mana hak koreksinya menjadi 0,71, didapatlah 4,24. Begitupun seterusnya. Lalu setelah itu menghitung lengan momen X terhadap si nilai nolnya. Tidak terhadap ini titik dasar. Didapatlah nilai sebagai berikut. Lalu nanti untuk mendapatkan momen, P dan X ini dikalikan. Sehingga didapatlah bagaimana berikut. Lalu setelah didapat ini, kita rekapitulasi nilai-nilai variabel-variabel yang sama 1,39. Kalau DO kuadratnya 17,67, DO-nya 468,77, lalu plus 8 yang tanpa variabel 200 2018,1. Lalu dengan menggunakan kalkulator didapatlah nilai DO 10,047. Setelah itu kita akan menghitung panjang turap yang tertanam di dalam tanah, di mana rumusnya adalah SF kali DO, sehingga didapatlah 15,07. Lalu panjang turap keseluruhannya itu H plus D, di mana H-nya itu tebal lapisannya 12 ditambah, oh ini harus ditambah, tambah 15,07. Didapatkan 27,07. Lalu setelah itu kita akan menghitung momen maksimum, di mana kita kita menurunkan nilai yang sebelumnya momen ini dapat menjadi seperti ini. Lalu didapatlah dengan menggunakan kalkulator mendapatkan nilai X, di mana X-nya itu 5,074. Jadi si X-nya itu terjadi di jarak 5,074. Dan setelah itu nilai X ini dimasukkan ke persamaan yang pertama, sehingga didapat nilai maksimumnya 375,31 kilonewton per meter. Lalu kita akan menentukan dimensi turap baja, di mana eh, baja digunakan baja grade S460 dengan tegangan izin 460 megapascal. Lalu tegangan izinnya di- dihitung, yaitu dengan 460 dibagi CSF-nya, didapatlah 306,66 306.667 kilonewton per meter, kilonewton meter. Lalu kita cari W modulus sectionnya, di mana modulus section itu M max dibagi tegangan izin, didapatlah 12.145. Lalu kita melihat tabel profilnya si sipelnya, didapatlah yang mendekati 12.245 itu adalah 12.610, yaitu HZ 1080 MB tanah timbunan. Dimana berikut adalah parameter timbulannya: lebar jalan 15 meter dengan Q-nya 10 kN per meter persegi. Lalu kita akan coba memasang dengan angkur, di mana angkurnya dipasang 2 meter dari dasar atasnya. Lalu untuk parameter-parameter lainnya terlampir. Lalu setelah itu kita akan menggambar si diagram yang terjadi, yaitu akibat Q, akibat lapisan 1 karena dia granular, lalu akibat lapisan 2 dia kohesif, akibat 3 juga kohesif. Lalu dihitunglah KA-nya bagaimana seperti sebelumnya, didapatlah 0,3311. Lalu dihitung juga untuk si akar KA-nya. Jika nanti kita dapat menghitung si ZC-nya, atau kita mendapat nilai koreksi si H-nya, di mana untuk HC2 itu 0,71 dan HC3 itu hasilnya minus, sehingga kita anggap menjadi 0. Lalu seperti sebelumnya kita akan menghitung sigma bagaimana berikut. Untuk P-nya juga sama.
Lalu untuk X setengah momen, ini untuk perhitungan momennya, di mana untuk perhitungan momennya didapatlah sebagaimana berikut, dan hasil rekapitulasinya dapatlah sebagai berikut minus 14,17 DO,3. Ini karena untuk memudahkan dieksponin saja. Jadi ini tetap plus, sedangkan sini minus. Jadi anggap aja ini minus 173 DO kuadrat tambah 19.968 DO plus 7.064,83. Dengan menggunakan kalkulator didapatlah D09,094. Setelah itu kita akan menghitung panjang turap yang tertanam di dalam D, di mana dikali SF si D0-nya didapatlah 13,64, lalu dihitung keseluruhannya. Tadi tebal tanahnya itu 14, tambah 13,64 didapatlah 28,64. Pasti 27, 27,64. Misalkan lalu kita didapat dari sigma PA dikurangi sigma P pasif. Karena tadi kan D0-nya udah didapat ya, jadi bisa dimasukin ke yang sini. D0 didapatlah angka 616,36. Lalu untuk QX-nya nanti kan kita anggap 0. Lalu untuk QX-nya sama dengan A dikurangi ini. Kan yang jadi itu 1 sama 2 ini. Jadi nanti akibat ini A kurangi yang P ini. Didapatlah si X-nya 13,096 meter. Lalu X ini dimasukkan ke persamaan yang pertama. Lalu didapatlah momen maksimumnya 4.046,56 kN per meter. Lalu kita menentukan dimensi si turapnya. Dimana kita menggunakan turap baja lagi ya. Dengan grade-nya S460, dimana itu merupakan tegangan izin 460 megapascal. Lalu tegangan izinnya dibagi si safety factor-nya, dimana safety factor-nya 1,5. Lalu dikonversi ke kilonewton meter, didapatlah 306.667. Lalu untuk kita cari modulus sectionnya. Max dibagi tegangan izin didapatlah 13.195,31 cm per kubik centimeter kubik. Lalu dilihat dari profil untuk yang mendekati itu ini harusnya agak di bawah 13.670 ini AZ 1080 MC. Lalu sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.